Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian rutin subuh kita di hari Sabtu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara bermuamalah kepada Allah dan bagaimana tata cara bermuamalah kepada sesama manusia. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari kontroversi terkait mengenai masalah tahun baru, tapi terkadang kita umat muslim ataupun umat manusia memerlukan adanya momentum-momentum untuk melakukan sesuatu. Kita sepakat tidak merayakan tahun baru, tapi setidaknya mungkin tahun baru bisa menjadi sebuah peringatan buat kita. Peringatan dalam arti kata ya, untuk kita melakukan evaluasi terhadap diri kita. Sebagaimana yang dipesankan oleh sahabat Umar bin Khattab yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kalian dihitung-hitung. Artinya kita evaluasilah diri kalian atau evaluasilah diri kita sebelum nanti diri kita ini dievaluasi. Karenanya satu hal mungkin yang pertama sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya, hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Qala haddatsana Ismail haddatsana Ali bin Abdul Hamid haddatsana Humaid bin Mas'adah haddatsana Husain bin Numair anil Husain bin Qais an Atha an Ibni Umar an Ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza amila fihi. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Dikatakan telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Hamid, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Numair dari Husain bin Qais dari Atha, Imam Atha ya, dari Ibni Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Zala yazulu itu artinya sebenarnya jatuh, tapi dalam arti kata di sini tidak bergeser, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, berarti tidak akan bergerak nanti di hari kiamat itu hatta yus'ala an arba. Kalau secara letterleknya, secara harfiah bahasa diartikan bahwasanya apa? Sampai dia selesai ditanya-tanya atau dikasih pertanyaan. Artinya apa? Dia sukses menjawab. Tapi soal di sini bermakna al-mas'uliyah, sampai dia sukses mempertanggungjawabkan terhadap empat hal. Apa yang pertama? An umrihi fima afnahu. Tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablahu, dan tentang masa mudanya ya, ablah baliyatun nisa itu ujian karena memang yang banyak diuji atau yang suka coba-coba itu kan yang masih masa muda, dan tentang masa mudanya ya, fima ablah, dia manfaatkan, dia gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, yaitu dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia belanjakan.
wa an ilmihi madza amila fihi, dan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmunya, madza amila fihi, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya tersebut. Sebagaimana yang pernah saya ungkapkan, bahwasanya dari keempat hal ini, umur, masa muda, harta, kemudian ilmu, hanya satu-satunya harta yang dimintai pertanggungjawaban dari hulu ke hilir. Nah, kita tidak dimintai pertanggungjawaban dari mana kamu mendapatkan umur kamu bisa sampai umur 70, 80 itu dari mana, enggak, karena memang itu sudah merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda juga sama, karena apa? Tidak semua orang atau tidak semua manusia bisa mencapai masa muda. Ada yang masih umur 8 tahun, 9 tahun lalu kemudian telah kembali ke rahmatullah, ya seperti itu. Kita tidak tahu. Ilmu juga sama. Ilmu tidak dipermasalahkan mau dapatnya dari mana. Semisalkan kalau misalnya mau kita katakan, ya, kalau ilmu dimintai pertanggungjawaban dari mana dia mendapatkannya, bagaimana hukumnya, ya. Misalnya ada orang yang mencuri ilmu, dalam arti kata, misalnya majelis ilmu ini berbayar, ya kan, seperti itu. Sementara dia nggak ikut bayar, nah bagaimana hukumnya? Nah, ya kan seperti itu. Kan ada yang seperti itu, misalnya siapkan, saya harus Bapak HTM-nya, ya, harga tiket masuknya, atau misalnya bahkan ada kajian-kajian yang seperti itu pakai bayar-bayar. Nah, bagaimana yang kemudian hanya mendengar, menguping dari samping mendapatkan ilmu dari situ? Kalau misalnya dimintai pertanggungjawaban ilmu itu didapatkan dari mana? Tetapi terkait masalah ilmu di sini yang dimintai pertanggungjawaban adalah apa? Apa yang kamu kerjakan dengan ilmu tersebut. Hal ini juga berarti ilmu apa saja boleh dipelajari, tinggal bagaimana, ya, ilmu tersebut dimanfaatkan. Ilmu kriminologi, ya, itu boleh dipelajari, tetapi kan tidak boleh dipraktekkan untuk berbuat kriminal. Tapi kalau dimanfaatkan untuk mempelajari, ya, menginvestigasi sebuah kejadian kriminal atau tindakan kriminal, maka itu bagus, karena madza amila fihi. Jadi setidaknya 4 poin ini, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bisa menjadi bahan renungan kita mungkin, ya, di awal hari di tahun 2022 ini, ya. An umrihi fi ma'afna, umur kita selama ini sudah kita habiskan untuk apa saja. Kalau masa muda ini sudah lewat nih, ya kan, masa muda kita sudah lewat. Tapi di sini juga ada riwayat yang lain mengatakan lafaznya di sini bukan an syababihi, tapi an jismihi, tubuhnya. Istilahnya saya, karena berarti kan ini sabab, ada yang mengatakan syabab, riwayat mengatakan syabab, ada yang mengatakan riwayat lain mengatakan itu jism. Dari fisiknya kita ini kita manfaatkan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabu, dari harta, terkait harta didapatkan dari mana. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi. Selama ini mungkin kita juga ada salah beranggapan, oh ini hasil saya sendiri, saya berupaya keras untuk mendapatkan harta ini. Nah, kita lupa bahwasanya apa? Segala nikmat yang telah kita terima atau apapun bentuk anugerah, karunia, kenikmatan yang ada pada diri kita itu sebenarnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin kadang-kadang tidak kita sadari. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyikapi hal ini, ya, syukur itu ada 2, ya. Ada syukur yang sifatnya wajib, ada syukur yang sifatnya sunnah. Mungkin selama ini kita belum begitu memfokuskan kepada masalah ini, gitu, ya. Syukur itu ada 2 macam, Pak, ya. Ada syukur yang wajib dan ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib itu yang bagaimana sebenarnya? Syukur yang wajib itu adalah tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Justru ini kaitannya nanti dengan takwa, Pak, sebenarnya. Jadi syukur yang wajib itu artinya apa? Kita tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat lisan yang telah Allah berikan kepada kita, berarti kita tidak boleh menggunakan lisan kita ini untuk mengatakan perkataan-perkataan yang haram. Kalau kita betul-betul bersyukur atas nikmat telinga yang Allah kasih kepada kita, berarti apa? Kita wajibnya adalah tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur atas nikmat mata yang telah Allah berikan kepada kita, berarti kita diwajibkan untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang telah Allah anugerahkan, Allah kasihkan kepada kita, berarti apa? Kewajiban syukur wajib kita adalah apa? Tidak membelanjakan harta tersebut untuk perkara yang haram. Ini. Sementara kalau syukur yang sunnah itu mengucapkan dengan lisan, berbentuk pujian untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi nikmat dan telah menganugerahkan karunia-Nya kepada kita selaku para hambanya, semisal dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi selama ini mungkin saya sudah bersyukur kok, saya sudah ngucapin alhamdulillah, nah, padahal sebenarnya syukur yang betul-betul wajib itu adalah apa? Bagaimana kemudian kita tidak menggunakan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena Imam Al-Junaid pernah ditanya tentang bagaimana sih bersyukur itu. Bersyukur itu kata Imam Al-Junaid mengatakan bahwa alla yu'siyallaha bini'amihi. Syukur yang wajib itu tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya. Ini, Pak. Jadi dengan demikian maka ada dua tahapan sebenarnya. Ada orang yang dikatakan syakir, ada orang yang dikatakan syakur. Kan mungkin pernah walaupun artinya sama-sama bersyukur, cuma di dalam bahasa Arab itu ada ismu tafdil dia. Jadi kayak misalnya ada istilahnya kabir, ini akbar. Seperti sama syakir itu berarti hanya sekedar bersyukur. Tapi kalau syakur pandai paling bersyukur. Itu seperti itu. Jadi kalau mau kita katakan, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian adalah dari Allah, kemudian jika kalian terkena mara bahaya maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian memohon. Nah, banyak orang mungkin kalau mau kita lihat kategorinya, kita tidak bahas banyak-banyak di masalah yang bersyukur ini ada orang yang nggak bersyukur sama sekali, itu kita katakan adalah orang kafir, karena dia telah meninggalkan kewajiban yang paling dasar dan paling utama, yaitu apa? Beriman, karena iman adalah syarat diterimanya amal kebaikan. Jadi kalau misalnya kita selama ini menganggap itu ada orang non muslim juga baik-baik saja, sama halnya seperti kalau misalnya kita masuk kuliah walaupun pintar, walaupun mengerjakan mengamalkan ilmunya, tapi kalau nggak ada ijazahnya kan Bapak, nah ijazahnya adalah apa? Iman, syahadat. Selama ini kita bilang itu siapa namanya istilahnya Mark Zuckerberg, kemudian siapa lagi itu yang istilahnya yang punya donasi sekian triliun dan segala macamnya, kan dia berbuat baik juga. Itu bagaimana amal kebaikannya? Simpelnya saja adalah sama seperti kayak kuliah, punya ilmu, mengamalkan ilmunya, tapi ada yang orang kuliah dia daftar, berarti dia akan dapat ijazah. Nah kalau dia misalnya cuma datang ke kuliah, dengar juga ilmu, dapat ilmu, dia sampaikan, diamalkan, tapi dia tidak dapat sertifikat. Nah sama, simpelnya kalau mau kita logiskan adalah seperti itu. Jadi orang yang masuk Islam ada syaratnya, yang seperti apa? Syahadat. Nah kalau mereka tidak bersyahadat, walaupun mereka berbuat baik, mereka tidak dapat sertifikat. Karena kan mau masuk surga tetap dengan syahadat. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang kita katakan tadi syakir itu hanya sekedar mereka bersyukur dalam arti kata bersyukur saja, mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah ataupun pujian. Tetapi kalau yang dimaksud dengan syakur di sini adalah seseorang yang kemudian wujud syukur dia menunaikan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kemudian apa? Dia tidak disibukkan dengan nikmat, sehingga kemudian dia melalaikan syukur kepada Sang Pemberi nikmat, dan ia menyadari betapa agungnya nikmat yang Allah telah berikan kepada dia, yang selalu melingkupi ataupun selalu menyertai kehidupannya, sehingga kemudian dia memperbanyak amal-amal kebaikan lebih dari sekedar kewajibannya. Maka ini yang disebutkan dengan apa? Syakur atau pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Surat As-Saba ayat ke-13. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mencapai derajat syakur. Karenanya kita di awal-awal tahun ini kita mari senantiasa jangan hanya sekedar menjadi hamba yang
bersyukur, syakir, tetapi kita harus menjadi hamba yang pandai bersyukur atau menjadi syakur. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ataupun mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala ataupun kemudian menyadari ini nikmat daripada Allah, tapi lebih daripada itu kemudian kita melakukan syukur wajib kita, yaitu tidak menggunakan nikmat atau karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk yang pengantar awalnya. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membahas terkait masalah fikih sedikit tentang masalah posisi tangan saat berdoa. Ada banyak macam ya Pak ya. Mungkin kita taunya tangan angkatnya ya kayak gini ya, seperti itu, atau ada yang balik kayak gini, nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau kita ini biar kita belajar tahu, mungkin selama ini sudah kita lakukan, tapi sebenarnya dalilnya apa sih, sanadnya apa sih gitu kan, seperti itu. Berdasarkan pada apa. Nah, saat berdoa sudah ada 4 variasi posisi tangan yang mungkin bisa dipraktekkan. Pertama, bisa berdoa itu tidak mengangkat tangan sama sekali. Berdoa tidak mengangkat tangan sama sekali. Nanti kita lihat bagaimana. Yang kedua, berdoa itu dengan cara mengangkat jari telunjuk kanan saja. Mungkin pernah dilihat ya. Kemudian yang ketiga, mengangkat kedua tangan setinggi pundak. Keempat, mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai ketiak menjadi kelihatan. Seandainya ketiak tidak tertutup ya. Kalau nggak kelihatan, tapi kalau menunjukkan berarti sengaja juga harus dikasih lihat juga gitu kan. Ini ketiak saya gitu ketika berdoa, nggak juga Pak maksudnya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, berdoa tanpa mengangkat tangan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sejumlah situasi. Misalnya saat membaca apa Pak? Doa iftitah. Iftitah itu doa loh Pak. Ya, mungkin karena selama ini kita nggak nyadar, yang penting pokoknya baca iftitah. Padahal iftitah itu adalah doa. Nah, dan sudah demikian kita sudah bisa menyadari kita diingatkan kembali, gitu ya. Ketika kita membaca iftitah itu sebenarnya kita sedang berdoa, tetapi kita tidak mengangkat tangan. Berdoa saat ruku. Saat ruku, berdoa saat sujud, berdoa saat duduk di antara dua sujud, berdoa saat duduk tasyahud, saat istighfar. Istighfar itu juga adalah doa. Membaca sholawat, berdoa setelah sholat juga pernah Rasulullah tidak mengangkat tangan. Berdoa saat tawaf, ya, berdoa saat sa'i dan lain-lainnya. Jadi itu boleh. Ya, nanti kita lihat sebenarnya. Jadi sebenarnya posisi tangan doa ini sesuai dengan ketentuan tempatnya, waktunya atau bagaimana. Nah, ini kita lihat kan ada acuannya. Jadi yang pertama, berdoa tanpa mengangkat tangan. Itu contoh-contohnya tadi. Kedua, berdoa dengan mengangkat jari telunjuk kanan saja. Nah, ini dicontohkan Rasulullah SAW dalam sejumlah situasi, misalnya saat tasyahud khutbah ya di atas mimbar, saat berdoa naik kendaraan, saat mengoreksi orang yang berdoa dengan 2 jari ya misalkan yang kayak gini, nah ini nggak boleh nih ya, seperti itu kan, harus gini saja. Kalau yang kayak gini beda Pak doanya Pak. Nah, doa tetangga sebelah ini Pak ya, seperti itu ya, kita satu ya. Dan lain-lainnya. Nanti kita lihat hadisnya. Yang ketiga, berdoa dengan mengangkat kedua tangan setinggi pundak. Ini yang paling populer ya, dinyatakan secara implisit dalam sebuah hadis sebagai cara berdoa yang lebih dekat untuk dikabulkan dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam sejumlah situasi. Seperti saat meminta hujan dalam keadaan berkhutbah. Nah, jadi Rasul juga ketika khutbah ngangkat 2 tangan. Jadi nggak serta-merta hanya yang seperti ini saja. Jadi kalau misalnya nanti ada khatib yang khutbah berdoanya seperti ini, ya jangan disalahkan. Oh, harusnya pakai yang kayak gini nih. Enggak. Jadi, Rasul pernah mencontohkannya. Ya kan? Saat berdoa untuk kemenangan pasukan dalam perang Badar, juga Rasul mengangkat kedua tangan sampai mengangkat ke pundak dan lain-lainnya. Yang keempat tadi kita katakan, berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai ketiak menjadi kelihatan. Seandainya ketiak tidak tertutup. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika sholat istisqa. Nah, itu. Oke, nah sekarang untuk variasi mengangkat tangannya juga ada 4 cara Pak. Itu tadi kan posisi-posisinya. Ya, ada yang nggak pakai, ada yang kemudian satu, ada yang sepundak, ada yang kemudian setinggi-tingginya. Nah, untuk variasi mengangkat tangannya juga ada 4 cara. Ya, telapak tangan menghadap ke wajah, sementara punggung telapak tangan menghadap kiblat. Berarti ya seperti ini, ya Pak ya. Kan ini telapak tangan menghadap ke wajah, ya, sementara punggungnya ke kiblat. Yang kedua, telapak tangan menghadap kiblat, sementara punggung telapak tangan menghadap ke wajah. Kebalikan cara pertama.
Nanti kita lihat ini bagaimana. Kemudian telapak tangan menghadap ke langit, sementara punggung telapak tangan menghadap ke bumi. Nah, ini gini. Jadi yang kayak gini, satu gini, ya kan? Dua gini, ketiga gini, ya kan? Nah, yang keempatnya telapak tangan menghadap bumi, sementara punggung telapak tangan menghadaplah langit. Kebalikan daripada cara ketiga. Nah, ini kita lihat nanti dalil-dalilnya. Nah, untuk berdoa tanpa mengangkat tangan sudah umum diketahui tadi ya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan saat berdoa dalam iftitah, ruku, sujud, istighfar, membaca salawat dan semisalnya. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa berdoa tanpa mengangkat tangan itu memang boleh. Al-Qurtubi mengatakan wa du'a hasanun kaifama tayassara wa huwal matlub minal insan li idhari mawdi'il faqri wal haja ilallahi azza wa jalla. Ya, doa adalah perkara yang baik dengan cara apapun yang mudah. Ya, doa adalah perkara yang dituntut kepada manusia sebagai ekspresi bentuk perasaan fakir kita dan butuh kita kepada Allah azza wa jalla. Ya, wa tadhallul lahu wal khudu' ilaih. Ya, menghinakan diri kepadanya dan tunduk kepada Allah. Fa in syaa'a istaqbalal qibla wa rafa'a yadayhi fa hasan. Ya, terkait caranya, kalau misalnya dia bisa, maka dia menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangannya, dan itu termasuk yang baik. Wa insya'a fala, kalau misalnya nggak bisa seperti itu, nggak bisa menghadap ke kiblat karena posisinya mungkin di jalan, nggak tahu kiblatnya gimana, ataupun posisinya di mobil, kan nggak mesti harus mobilnya ngadep ke sana. Oh, saya ngadep kiblat dulu doanya. Nah, itu kan seperti itu tidak masuk, karena itu tadi kaifa ma tayassar. Ya, berdoa itu sesuatu yang baik kaifa ma tayassar, dengan cara bagaimanapun yang mudah, itu seperti itu. Jadi saya kalau nggak bisa ngadep kiblat ya nggak apa-apa. Faqad fa'ala dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam hasba ma warada fil ahadits wa qad qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wa lam yurid sifatu min raf'i yadaini wa ghairiha. Ya, jadi di sini dikatakan ya bahwasanya kalau bahkan di dalam ayat Al-Qur'an saja dikatakan berdoalah ya kamu ya kepada Tuhanmu dalam keadaan merendahkan diri dan takut kepadanya. Dan Allah di dalam ayat ini dia tidak menginginkan sifat tertentu, dia tidak menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an sendiri terkait mengangkat kedua tangan maupun selainnya. Jadi saya tadarru'a wa khufyah. Jadi yang mengangkat tangannya itu penjelasannya ada di hadis. Lalu itu yang pertama. Jadi saya terkait masalah berdoa dengan tidak mengangkat tangan, dalilnya seperti itu. Yang kedua, ya, untuk berdoa dengan mengangkat satu jari, yakni jari telunjuk kanan, diantaranya dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat berkhutbah. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya meriwayatkan an Umar bin Ru'aibah ya qala ra'a Bishr bin Marwan ya 'alal minbar rafi'an yadayhi faqala qabbahallahu hatainil yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ayyakula bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbihah. Ya, dari Umar bin Ru'aibah bahwa suatu ketika ia melihat Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar, maka ia pun berkata, semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Sungguh saya telah melihat Rasulullah SAW, beliau tidak menambah lagi setelah memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. Ia pun memberikan isyarat dengan jari telunjuknya saat berdoa dalam khutbah. Jadi berdoa dalam khutbah. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu kemudian untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan, maka ini dalilnya yang paling banyak. Rasulullah SAW memerintahkan secara implisit mengangkat tangan saat berdoa dan memberikan contoh berdoa dengan mengangkat tangan. Di antara contoh dalil yang menunjukkan perintah secara implisit mengangkat tangan saat berdoa adalah hadis yang memberitahu bahwa orang yang berdoa dengan mengangkat tangan itu akan dikabulkan Allah karena Allah malu hambanya meminta sampai mengangkat tangan lalu dia tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. An Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum tabaraka wa ta'ala ya hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifran. Sunan Abu Daud ya, Sunan Abi Daud. Dari Salman ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian yang maha suci dan maha tinggi adalah maha hidup dan mulia. Ya, dia merasa malu dari hambanya apabila ia mengangkat kedua tangan kepadanya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Nah, dalam hadis yang lain mengangkat tangan juga disebut Nabi Muhammad SAW sebagai di antara sebab yang membuat doa mustajab selama makanan dan pakaiannya halal.
Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajul yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Sahih Muslim. Ya, dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik, ya, dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau yang halal. Kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan pada kami, kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut, ya, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Jadi kalau mau doa kita dikabulkan, ya berarti apa? Selagi makan dan minum kita pun itu dari yang halal, maka itu akan mempercepat diistijabahnya ataupun dikabulkannya doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan berdoa sambil mengangkat tangan, ya. Misalnya saat beliau berdoa meminta hujan saat berkhutbah. Ya Allah, Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Ya, Sahih Al-Bukhari. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berkata, ya Allah berilah kami hujan. Sebenarnya aghithna ini dari al-ghatha itu sebenarnya artinya adalah tolonglah kami, tolong kami. Tapi maksudnya di sini adalah berilah kami hujan. Ya Allah berilah kami hujan, ya Allah berilah kami hujan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian juga di dalam Al-Bukhari juga Rasulullah kemudian doa berikutnya ketika meminta hujan, farafa'a yadayhi faqala Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, beliau lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami. Hawalaina sekeliling kami. Wala alaina. Alaina itu di atas kami. Maksudnya apa? Ya jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami maksudnya. Jadi jangan timpakan hujan atas kami, tetapi apa? Turunkanlah hujan di sekeliling kami. Artinya biar untuk menyertai. Nah, beliau juga atau Rasulullah SAW juga mengangkat tangan saat berdoa untuk kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Ini juga diriwayatkan, ya, dari Umar bin Khattab qala lamma kana yaumu badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum alfun wa ashabuhu 319 rajulan fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi. Nah, ini dari Umar bin Khattab, ia berkata saat terjadi perang Badar Rasulullah SAW melihat pasukan orang-orang musyrik yang berjumlah 1000 pasukan. Nah, sedangkan para sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah, maka kemudian Nabi menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sambil menengadahkan tangannya. Ya, lalu beliau berdoa, "Tsumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih." Ya, saya berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Ya, dikatakan, ya Allah tepatilah janjimu kepadaku, ya Allah berilah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya. Allahumma intuhlik hadhil isaba min ahlil islam la tu'bad fil ardi fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal qiblati hatta saqata ridauhu an munkibaihi. Nah, ini yang kemarin doanya sempat viral juga nih Pak, yang disampaikan oleh salah satu tokoh, ya, yang kemudian dia berdoa kalau misalnya sampai kami dikalahkan, gak ada lagi yang menyembahmu
Nah, itu kan ingat ya Bapak ya. Nah, ini doanya ketika perang Badar. Ya, jadi dikatakan di sini ya, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, niscaya tidak ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi ini. Nah, sekarang konteksnya beda Pak kemarin itu. Ya, masa untuk masalah pilpres saja sampai berdoanya seperti itu. Kalau tidak engkau menangkan ya Allah, tidak ada lagi yang menyembahmu. Nah, ya. Seakan-akan sudah ini sekali gitu ya, seperti itu. Maka demikianlah beliau senantiasa berdoa kepada Rabb-Nya dengan mengangkat tangannya sambil menghadap ke kiblat sehingga selendang beliau terlepas dari bahunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi juga saya doa jangan semuanya saya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Rasulullah SAW juga mengangkat tangan saat berdoa berlepas diri dari perbuatan Khalid bin Walid. Nah, farafa'an Nabi SAW yadahu faqala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid marratain. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya sembari bersabda, ya Allah, saya berlepas diri kepadamu dari perbuatan-perbuatan Khalid bin Walid ya, yang telah beliau ulang 2 kali. Ini hadis riwayat Bukhari. Adapun mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai putih ketiaknya kelihatan, maka Rasulullah SAW pernah melakukannya saat berdoa dalam istisqa. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yara bayadu ibtaihi. Ya, Sahih Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat tangannya saat berdoa kecuali ketika berdoa dalam salat istisqa. Beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil-dalil dan ucapan ulama di atas, maka kita bisa sedikit memahami bahwa saat berdoa ya, itu boleh tanpa mengangkat tangan atau mengangkat satu jari, yakni jari telunjuk tangan kanan, mengangkat tangan setinggi pundak dan mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai ketiak kelihatan. Posisi tangan dengan keempat variasinya ini tidak dikhususkan dalam kondisi tertentu, nggak ada kondisinya. Tetapi konteks doa lah. Ini kalau kita mempelajari dari beberapa hadis ini tadi, jadi bukan misalnya saat ini harus seperti ini, kalau saatnya seperti ini harusnya seperti ini, tidak. Tapi apa? Konteks doa yang menentukan bagaimana posisi tangan yang paling afdol. Itu seperti itu ya. Bukti bahwa soal ini bukan perkara kaku atau istilahnya ini bukan hal yang sesuatu yang jamit ya, kaku. Harus seperti ini tidak ya. Adalah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah hanya mengangkat kedua tangan saat meminta hujan pada saat khutbah. Jadi misal bukan berarti ketika istisqa harus doanya sampai tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiak, enggak. Buktinya Pak Rasul juga pernah mengangkat kedua tangan saat meminta hujan pada saat khutbah, hanya mengangkat kedua tangan, tidak sampai memperlihatkan atau sampai kelihatan ketiaknya, walaupun memang ada hadis lain yang menceritakan seperti itu atau meriwayatkan Rasulullah melakukan hal seperti itu ya. Bahkan tetapi juga pernah membentangkan tangan sampai kelihatan ketiaknya saat khutbah istisqa. Jadi ketika istisqa ada yang sampai tinggi ataupun sampai hanya pundak saja. Jadi tergantung kepada konteks doanya. Rasulullah SAW juga pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangan saat khutbah, tetapi beliau juga sering hanya mengangkat telunjuk pada saat khutbah. Itu ya Pak ya. Ya, lebih seringnya hanya mengangkat telunjuk. Ini menunjukkan bahwa konteks doalah yang menentukan bagaimana posisi tangan yang paling afdol. Nah, ikhtilaf para ulama terkait cara mengangkat tangan saat membaca doa kunut juga ya seperti itu. Apakah dengan mengangkat kedua tangan atau satu jari juga menunjukkan pada prinsip ini, yaitu seperti itu. Cara Rasulullah SAW berdoa saat istisqa antara punggung telapak tangan menghadap ke langit atau membelakanginya atau menghadap kiblat juga menunjukkan hal ini. Jadi konteks doanya. Kalau memang kita memahami doanya itu untuk menolak bala, maka boleh kemudian kita balikkan ini ya. Jadi kita menolak itu seperti itu. Tapi kalau nggak paham ya kayak gini juga nggak apa-apa, karena tetap meminta. Ya kan konteks doanya. Nah, adapun makna mengangkat tangan dengan berbagai variasinya itu, maka ya istilahnya mengangkat satu jari, kalau mau kita artikan maknanya tadi, jari telunjuk kanan itu bermakna ikhlas. Jadi kalau kita sudah berjari bukan dua ya Pak ya. Kalau dua itu tetangga sebelah. Pokoknya hanya satu jari. Ya, tangan kanan itu artinya ikhlas. Maksudnya saat orang berdoa dengan cara mengangkat telunjuk kanannya, maka dalam hati dia meyakini bahwa Allah hanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah.
Mengangkat satu jari juga mengandung makna sanjungan kepada Allah karena mengakui hanya Dia zat yang pantas untuk disembah. Karena Ia menjadi satu-satunya yang wajib disembah, maka konteks ini cocok untuk berdoa. Karena berdoa adalah salah satu ekspresi terpenting dalam penyembahan. Nah, orang yang berdoa dengan mengangkat satu jari meyakini bahwa hanya kepada Allah saja zat yang layak untuk dimintai dan diyakini akan mengabulkan permintaannya. Nah, mengangkat jari juga cocok untuk konteks doa yang sifatnya meminta ampun atau istighfar. Karena orang yang meminta ampun itu tahu dirinya banyak salah dan belum memenuhi hak Allah untuk disembah dan memenuhi hak-haknya Allah, ya, di mana Allah hanya satu-satunya yang harus disembah secara sempurna karena dia masih banyak melanggar perintah-perintah Allah. Itu juga bisa cocok. Adapun mengangkat tangan setinggi pundak, maka itu adalah ekspresi kebutuhan kepada Allah. Jadi kalau satu berarti keikhlasan dan kita yakin hanya Allah hanya satu. Tapi kalau mengangkat doa sampai ke pundak berarti itu ekspresi kebutuhan terhadap Allah. Ekspresi memohon, ya, menghibah, mengemis, ya. Jika tangan diangkat tinggi-tinggi sampai ke tiap kelihatan, maka maknanya itu adalah ibtihal. Ibtihal itu apa? Permintaan yang sangat serius, ya, sungguh-sungguh dan mengekspresikan kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, mungkin seperti itu, ya. Abu Daud meriwayatkan ucapan Ibnu Abbas terkait hal ini sebagai berikut. An Ibnu Abbas qala al-mas'ala an tarfa'a yadaika hadwa mankibaika aw nahwahuma wal istighfaru an tusyira bi usbu'in wahidatin wal ibtihalu an tamudda yadaika jami'an. Ya. Dari Ibnu Abbas ia berkata, memohon adalah kamu mengangkat kedua tanganmu sejajar dengan kedua pundakmu atau sama dengan keduanya. Istighfar adalah kamu mengacungkan satu jari, sementara ibtihal adalah kamu membentangkan kedua tanganmu. Itu namanya ibtihal. Kalau istighfar itu satu. Nah, tentang kondisi tangan saat diangkat setinggi pundak atau di atas kepala, maka maknanya berbeda-beda, yaitu tergantung posisinya. Jika telapak tangan menghadap wajah, sementara punggung telapak kanan menghadap kiblat, maka ini namanya tadarru', merendahkan diri. Jika telapak tangan menghadap kiblat, ya, sementara punggung telapak tangan menghadap ke wajah, kebalikan cara yang pertama tadi, maka ini bermakna istijarah billah wasti'adah minhu, yaitu apa? Berlindung kepada Allah. Jika telapak tangan menghadap ke langit sementara punggung ini apa ya? Telapak tangan menghadap ke bumi, maka ini bermakna doa wassual, ya, menyeru dan meminta. Dan jika telapak tangan menghadap bumi sementara punggung telapak tangan menghadap langit atau kebalikannya tadi, maka ini bermakna istijarah wabtihal, menghibah-hibah dan meminta perlindungan yang sifatnya menolak bala atau musibah. Jadi kalau yang seperti ini itu namanya berlindung kepada Allah, kalau yang ini namanya menolak bala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sarikan dari beberapa kitab serta hadis rujukan terkait mengenai masalah posisi tangan saat berdoa. Saya kira itu sebagai pengantar. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Tuh, sudah. Di dalam sini Pak kelihatan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, bersalawat, beristighfar, yang mana yang paling ampuh? Di dalam Al-Quran Allah katakan, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu hebatnya, sebagai manusia kita sudah bersama berdoa atau berdoa kepada ini kita bisa, kita juga jangan bersifat. Ya. Dari tiga ini mungkin kalau kita punya seperti yang mana yang paling ampuh. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab dulu saja ya. Berdoa, bersolawat dan beristighfar, mana yang paling ampuh? Yang paling ampuh adalah mensinergikan ketiganya. Ya. Karena apa Pak? Kayak kita ibarat secara logisnya dulu ya Pak ya. Secara logisnya memang karena fadilahnya masing-masing berbeda-beda. Fadilah solawat bagaimana ya kan, kemudian fadilah istighfar itu apa. Nah, tapi setidaknya ketika kita mau mengajukan proposal, ya, pertama apa? Kita tentunya mengakui kekurangan kita. Kalau kita mau ngajuin proposal, mau bangun masjid, ya kita kekurangan duit.
Nah, seperti itu. Jadi kita akui diri kita ini kurang. Nah, itulah bentuk istighfar kita. Nah, sehabis kita beristighfar, tentunya kita bisa berdoa, bisa mengenal Allah, kita bisa tahu bahwa Allah lah yang akan mengabulkan segala permohonan kita, segala permintaan kita. Itu dari siapa? Dari Rasul. Nah, maka perlu ada salawat. Makanya dalam doa pun selalu setelah istighfar adalah apa? Bersalat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad terlebih dahulu. Kenapa? Kita tidak bisa mengenal Allah, kita tidak bisa tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan mengabulkan segala permohonan permintaan kita, kecuali apa? Kecuali lewat Rasulullah yang telah mengajarkan kepada kita tata cara bermuamalah kepada Allah itu tadi, berdoa. Kan Rasul yang mengajarkan semua. Maka bagaimana kita bisa sampai ke sana kalau tidak mengikut sertakan Rasul di dalam doa kita? Sama kalau misalnya kita tadi kalau mau kita logiskan, mau ngadap proposal ke gubernur, yang bawa kita ini siapa? Ya kan? Anda bisa masuk ke sini siapa? Oh ya kan, tentunya ada si ini Pak, lewat beliau ini. Nah kan, dipandang juga kan. Memang Allah sudah mengatakan, dari situ kata Allah sendiri bersolawat kepada nabinya, saya seperti itu. Jadi saya memuji nabinya. Maka kemudian apa? Oh iya, berarti memang orang yang benar yang sudah bawa dia ke sini. Nah baru kemudian kita meminta berdoa. Maka yang paling mampu adalah mensinergikan ketiganya, istighfar, ya kemudian sholawat, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Pak. Oke, tadi ada Pak. Oh ya, yang di tadi belakang. itu udah jari jauh soalnya tadi. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi pertanyaan saya tadi waktu sama saudara Edson. Tidak perlu lagi, tapi saya lagi Pak, masalah tawasul Pak. Ya. Tawasul kalau kita lihat mengacu kepada surah Al-Kahfi itu kan ada 3 orang ya Pak ya. Ya. Yang 2. Salah satunya hanya dia mengingat jasa dia. Ya. Telah memberi makanan kepada hewan. Ya. Nah kalau misalnya kita bertawasul, ini maaf nih Pak ya. Ya. Kita memberikan mazhab kepada salah satu pondok, itu bisa nggak semacam amal atau amal jariah kita Pak Ustaz? Jadi tawasul kita kayak begitu yang kita baca di saat kita menemui kesulitan. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, taib. Saya coba jawab. Insya Allah ini kemarin sudah sempat kita bahas ya, terkait masalah ini, terkait masalah doa, ya kan, cancel doa. Ya, sebenarnya temanya waktu itu cancel doa, mengcancel doa yang sudah pernah doain, kemudian ternyata, waduh, ya Allah, karena apa? Terkait masalah cancel doa, istilahnya ibarat kata, ketika kita ini kan kita meminta balasan amal kita ini di dunia, ya, meminta duluan gitu, sebagian daripada balasan amal. Karena secara prinsipnya amal ibadah itu kan balasannya nanti pahala di akhirat. Nah, kira-kira kita minta, ya Allah, mintalah dulu saya minta istilahnya balasannya duluan di dunia. Kan ini seperti itu Pak, ini seperti itu. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait mengenai masalah ini, Kahfi ini, kita pahami bahwasanya pertama memang ya seperti itu, bahwasanya jika amal tersebut sudah dilakukan itu boleh. Karena kalau kita lihat Al-Kahfi kan dia sudah mengerjakan amal tersebut. Jangan saya belum, ya kan, saya mau ini, ya kalau misalnya nanti ini sukses ya Allah baru saya akan, nah ini tidak bisa seperti itu kan. Nanti ada kita bahas Pak terkait masalah nazar ini, termasuk nazar bisa menjadi sesuatu yang karena nazar itu adalah mengeluarkan harta orang atau mengeluarkan istilahnya apa yang dimiliki seseorang karena memaksa gitu, karena ada permintaan. Jadi pertama kalau memang istilahnya itu dilakukan setelah, ya kan, saya melakukan itu tidak masalah. Yang jelas ketika kita melakukannya itu betul-betul ikhlas. Jangan dengan tujuan ketika dari awal memang ini simpanan buat saya nih, saya sekarang beramal dulu sekarang biar nanti bisa saya buat minta, berarti kan tidak ikhlas. Nah, mau ikhlas ini, bahasan ikhlas aja sendiri panjang Pak. Insya Allah saya habis ini memang mau masuknya ke masalah ikhlas, karena dari ikhlas ini, godaan ikhlas ini apa sih ya, selain daripada riya, kemudian nanti sum'ah, kemudian ujub, belum lagi ini banyak sekali godaan daripada ikhlas untuk bisa ikhlas ini. Tapi yang jelas hakikat doa seperti ini, saya boleh kita katakan yang namanya tawasul itu meminta sebagian pahala akhirat untuk disegerakan di dunia, karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, sebenarnya hal ini dikatakan boleh yang pertama jika memang itu sudah dilakukan, dan ketika dilakukan itu dia meyakini bahwasanya saat itu kita yakin saat kita melakukan itu, kita melakukan amal tersebut yang setelah kita lakukan semata-mata untuk
ya kan, saya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan dibalas di akhirat saja. Hanya saja seperti itu, Pak. Jadi tawasul itu diperkenankan. Ya, tawasul. Tapi tawasul itu tadi, tawasul yang paling baik ada tawasul dengan amal soleh, bukan tawasul dengan kuburan. Ya, kan ada juga yang tawasul dengan kuburan, Pak, ya kan? Nah, ini itu yang tidak benar. Tapi tawasul itu dengan amal soleh, ya, tawasul dengan amal soleh. Nah, jadi mindsetnya beda, ya, bukan kita memang sedekahnya niatnya betul-betul itu adalah untuk kebaikan kita, ya kan, untuk betul-betul menjalankan kewajiban ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu kemudian karena kepepet kita bertawasul, ya, meminta sebagian pahala. Tapi kalau mindsetnya bersedekah supaya kaya, nah ini yang berbahaya karena bisa hilang semua pahalanya. Karena tujuannya berarti apa? Dia bersedekah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mengurangi ganjaran di akhirat. Nah, ini levelnya sudah, kalau misalnya mindsetnya bersedekah supaya kaya, ini levelnya sudah mengancam seluruh pahala karena dia sudah berniat dunia saat beramal soleh. Tapi makanya kemudian kalau kita ambil percontohan kiasnya dengan kisah Ashabul Kahfi, mereka kan menceritakan yang dulu dia lakukan dan sudah pernah lakukan, dan saat melakukan itu mereka nggak ada pikiran untuk minta ganjaran pahala, kecuali hanya ingin mendapatkan pahala di akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena mereka sudah putus asa saat itu, mau keluar nggak bisa, mereka teringat, ya Allah dulu saya pernah memberi, ya kan, seperti itu. Kira-kira kalau memang itu, ya, amal tersebut saya lakukan dengan ikhlas, ya Allah, saya minta balasan pahala sini, tolong bantu, ya, saya untuk bisa tergeserlah batu. Maka apa yang pernah kita lakukan, selagi memang saat itu kita melakukannya dengan ikhlas, nah, nanti bahasan ikhlasnya ada 3 seri kalau lihat saya dalam kitabnya itu, ya Pak, ya. Jadi istilahnya godaan-godaannya itu berat juga. Pertama saya kan kita berbuat takutnya ada ria. Terus kalau nggak ria, sum'ah itu artinya apa? Diperdengarkan ke orang lain. Nanti kalau kita udah selamat dari ria, sudah selamat kita dari sum'ah, pas nyampe rumah ngelihat kaca, saya kan tadi ujub, ya kan, seperti itu kan. Nah, ini udah ujub, nanti ada lagi godaannya apa lagi, ya, seperti itu panjang. Tapi saya nggak mau nyampaikan dulu karena takutnya berat juga jadi muslim ini kayaknya kan, seperti itu. Nah, jadi agak repot. Jadi kita bertahap dulu sebelum sampai ke arah sana. Jadi istilahnya lagi-lagi kita katakan tadi bahwasanya mereka saat beramal, ya, kalau kita contoh orang-orang yang diceritakan dalam Ashabul Kahfi itu saat beramal mereka semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, sama sekali nggak terbersit keinginan duniawi apapun. Nah, yang seperti ini kan pahalanya utuh. Nah, mereka hanya minta sebagian pahala yang diduga, ya, sudah ada upaya, ya, disegerakan sebagiannya di dunia. Beda jika orang sebelum beramal soleh niatnya sudah full dunia 100%. Nah, itu udah. Nah, itu jelas ditolak amalnya. Jangankan niat mendapatkan dunia 100%, hanya 75% saja atau bahkan 50% aja bisa jadi amal solehnya ditolak. Jadi itu mungkin catatannya, Pak. Memang kalau mau kita kiaskan bisa, boleh, diperkenankan. Cuma ya kadang-kadang ya kasihan juga nanti kalau sudah di DP duluan pahala-pahala, di akhiratnya sudah berkurang pula kan, seperti itu. Tapi kalau memang sudah kepepet itu tadi, sudah benar-benar kepepet dan segala macam, asal waktu itu sudah betul-betul ikhlas. Wallahu a'lam, Pak. Baik, silakan ada lagi yang lain. Ya. Ini sesuai dengan tema. Ya. Saat kita berdoa, di antaranya disampaikan oleh Ustaz, antara lain ada mengangkat tangan, kemudian ada yang menunjukkan jarinya. Saya ingin tanya, ketika di waktu sholat Jumat khotib berdoa mengangkat telunjuk jarinya, kemudian apakah sikap makmum atau jamaah mengangkat telunjuk sambil mengucapkan amin atau mengangkat kedua tangannya? Kemudian yang kedua, ketika seseorang berdoa atau imam berdoa setelah selesai sholat wajib, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan ditutup dengan doa oleh imam, apakah ketika selesai zikir itu ada doa yang bersama-sama dengan imam mengangkat tangan, kemudian makmum mengaminkan? Itu saja yang saya tanyakan.
Taib. Oke, saya coba jawab yang pertama terlebih dahulu. Di sini yang dicontohkan di dalam hadis adalah ketika menjadi khotib. Gitu ya Pak ya. Ya kan Rasul ketika menjadi khotib atau memberikan khutbah mengangkat satu jari. Nah, berarti makmumnya atau saya yang hadirinnya, yang atau musallun salat Jumatnya, orang-orang yang salat Jumatnya bagaimana? Mengikuti pada dalil am. Nah, dalil amnya apa? Ya umumnya adalah mengangkat kedua tangan ataupun ya tidak ngangkat juga nggak apa-apa. Itu tadi doanya itu kan berdoa itu bisa ya kan tidak mengangkat kedua tangan, tidak mengangkat tangan apa-apa, tidak mengangkat jari itu juga termasuk doa. Boleh. Itu seperti cuma mengaminkan saja ya boleh. Tapi umumnya mayoritasnya adalah apa? Yaitu tadi berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, tapi kalau misalnya yang dicontohkan itu adalah khotibnya. Ya, itu kan seperti itu ya Pak. Khotibnya yang seperti ini. Jadi kalau tidak di sini Rasul tidak mencontohkan pada yang mendengarnya itu ya kayak gini juga tidak. Tapi apa? Khotibnya yang satu. Nah, yang lainnya kebanyakan adalah berarti apa? Berdoa biasa. Itu yang pertama. Nah, tetapi memang kalau mau diartikan juga dikatakan kita berdoa pun lagi-lagi saya katakan tadi bahwasanya bukan berarti ini terkait masalah posisi ataupun tempat doanya. Tetapi apa? Tetapi lebih kepada konteks doanya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan ya Allah ya Rabbi, kita mau kayak gini ya nggak apa-apa boleh. Karena apa? Karena memang kita meyakini bahwa Allah hanya satu, ya kan? Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta, ya kan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita etikanya kemudian yang kita pahami, ya, tadi makna mengangkat kedua tangan itu makna apa? Kebutuhan, merendahkan diri. Maka ya kan banyak yang lebih digunakan seperti itu. Tapi kalau misalnya ini untuk meyakinkan kepada para jamaah, ya kan bahwa Allah itu hanya satu, Allah hanya ya kan dalam doa-doanya kan seperti itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Karena dia memimpin ya kan seperti itu. Karena Rasul juga ketika itu kan memimpin perang juga bisa berdoanya dengan mengangkat satu jari. Itu seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait mengenai masalah doa ataupun zikir secara bersama. Memang secara panduan di dalam ini tidak ada kewajiban. Tidak ada wajib, Pak. Karena rukun sholat ya selesai di salam. Selesai salam kemudian tartib ya semuanya harus berurutan ya kan seperti itu. Nah, selesai itu sudah keluar daripada rukun sholat. Karenanya di situ kan banyak khilafiyah. Nah, ini kita kaitannya pada apa khilafiyahnya? Nah, khilafiyahnya apa? Ya, ada madhab yang kemudian dengan berzikir bersama. Ada yang mengatakan bahwa ada madhab yang kemudian tidak berzikir bareng-bareng. Saya berzikir masing-masing, doa masing-masing. Nah, itu seperti itu. Maka kemudian di sini kita mengambil kepada apa? Yang ijma'nya kita ambil. Yang sepakatnya apa? Semua ulama madhab sepakat kepada rukun sholat. Ya. Sementara sunanus sholat, sunnah dalam sholat kan berbeda-beda. Wal khuruj minal khilaf, keluar daripada perselisihan pendapat, mustahabun, itu lebih baik. Maka yang mau berzikir bersama silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Itu karena ini kaitannya dengan fadailul amal tadi masing-masing. Sementara kita mau membicarakan fadail amal, fadilah amalnya harus seperti ini. Kita mau mengejar ini tapi kemudian menyebabkan perpecahan, maka itu akan lebih apa? Lebih buruk, ya kan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya kan menghindari kerusakan itu harus dilebih majukan, diutamakan daripada mengejar kepentingan atau kebaikan. Itu Pak seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti maka kemudian di sini kita memahaminya bahwasanya ketika selesai sholat zikir kembali kepada masing-masing. Nah, kita kebetulan di sini kita bermadhab yang seperti itu. Karena apa? Karena mungkin banyak orang yang punya kepentingan dan keperluan masing-masing. Dan sehabis sholat doa itulah ya doa sehabis sholat, zikir sehabis sholat itu kesempatan bagi tiap orang untuk menyampaikan hajatnya pribadi masing-masing. Nah, kalau ketika sholat jamaah mungkin kita akan menyampaikan hajat secara bersama-sama karena mungkin imamnya membacakan surat apa dengan ketentuan yang sebenarnya permohonan secara bersamaan itu seperti. Nah, tapi ketika selesai sholat itulah kesempatan bagi kita untuk betul-betul menyampaikan berkeluh kesah terhadap kepribadian ataupun privasi kita masing-masing.
masing-masing. Tetapi kalau mau itu kita juga tidak menyalahkan mereka yang melakukan doa ataupun zikir secara bersama. Wabil khusus mungkin ini adalah yang di bidang ataupun istilahnya di lembaga-lembaga pendidikan. Karena itu kesempatan untuk mendidik bagi para santri atau anak-anak yang masih belajar sehingga mereka tahu zikir habis sholat itu apa sih, ya kan, seperti itu. Doa habis sholat itu apa sih. Nah, kalau sekarang kita sudah di masyarakat, ya sudah ini ya saatnya untuk masing-masing dan mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, kalau misalnya terlambat mendapatkannya, ya alhamdulillah sekarang kita kejar, ya dengan seperti itu ya kesempatannya. Saya kira itu Pak jawaban dari saya. Oke. Ya. Jadi kalau kita khotib itu apa namanya doa, itu kita boleh nggak mengaminkan? Ada yang khotib nggak boleh diaminkan karena itu doanya untuk dia. Jadi kita mengaminkan, mau mengaminkan tapi nggak bersuara kayak amin, amin, amin. Ada nggak itu nasnya? Yang pas apa nih, khutbah Jumat atau? Nah, salat Jumat. Mengaminkan khotib salat Jumat itu. Ya, oke. Terkait khatib salat Jumat, kalau ada yang berdoa tentunya adalah ya diaminkan. Itu seperti itu. Masalah kemudian mau kita sir atau tidak sir ya itu kembali kepada masing-masing. Mungkin kalau misalnya dia mengatakan tidak boleh kan karena takut mengganggu. Tapi kalau misalnya sampai katakan itu doanya untuk saya pribadi, wah itu salah sebenarnya khotibnya melakukan. Kok dia berdoa saat bersama kemudian dia menjadi khotib, itu kan berarti kan untuk sama-sama. Nah, ini mungkin kemudian juga perlu ininya juga saya evaluasi terhadap khotibnya ataupun terhadap diri khotibnya gitu ya, seperti itu. Jangan sampai berdoa untuk pribadi. Ya, misalnya dia mimpin jadi khatib tapi Allah maghfirli wali walidayya, ya kan, seperti itu kan salah. Berarti kan untuk ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Nah, kasihan makmumnya ngedoain orang tuanya dia doang, ya kan. Harusnya kan Allah maghfir lana wali ya kan, wali walidina kalau mau dijamakkan, atau wali walidaina juga boleh tetap. Jadi kedua orang tua kami, kedua orang tuanya tetap tidak jamak, kedua orang tua gitu seperti itu, tapi domir terakhirnya, domir milkiyahnya, saya dalalah ala milkiyahnya, nanya tetap dipakai. Ya, tapi kalau mau dijamakkan juga wali walidina, ya kan, seperti itu. Ya kan, seperti itu. Itu Pak. Jadi saya kalau terkait masalah Jumat, kenapa kemudian ini khilafiyahnya gitu ya Pak. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak perlu aminnya secara kuat, ya, kan karena itu karena namanya tadi ya. Ada perintah ketika sholat Jumat itu kan ketika imam sudah naik ke mimbar, ansitu, ya kan, suruh diam. Nah, jangan sampai HP keluar. Dan maka kemudian aminnya cukup di dalam. Ini pendapat satu mazhab. Mazhab yang lain mengatakan ya tetap harus diaminkan, karena qaulu amin, kata-kata amin ini bukan keluar daripada apa istilahnya rukun daripada sholat Jumat. Karena khutbah Jumat itu tidak masuk dalam sholat, walaupun dia rukun tapi dia bukan sholat Jumatnya. Jadi diaminkan itu tidak apa-apa. Jadi maka kemudian ada yang ketika ketika khatibnya berkhutbah kemudian berdoa kemudian dia amin ya, seperti itu boleh. Tapi juga saya mengatakan, saya yang lebih kepada ininya tidak cukup dalam sir, karena takut nanti malah jadi rame kemudian ada amin suara-suara amin bersaut-sautan lah ya, seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi problem nantinya dalam sholat Jumat. Kemudian akhirnya ada yang berselisih karena masalah al-insot. Ya, saya diam, ya kan, seperti itu, mendengarkan itu saya kira itu. Jadi saya kalau kita tetap kalau ada doa ya harus diaminkan, jangan sampai nggak diaminkan. Tapi kalau misalnya khatibnya beralasan jangan aminin karena itu untuk saya sendiri, nah itu yang salah itu. Saya rasa enggak, atau mungkin kitanya yang enggak ini. Jadi saya bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuknya sendiri ya salah. Khatib berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Itu khatib yang curang itu, memanfaatkan orang-orang. Ayo berdoa, ayo kita berdoa, tapi doanya untuk dirinya sendiri, ya kan. Allahumma rzuqni, ya Allah kasihkan saya rezeki. No, kan dia doang yang dapat rezeki, yang lainnya nggak dapat rezeki. Wah, ini mengeksploitasi jamaah dan juga memonopoli doa. Itu yang tidak diperkenankan. Saya kira itu. Oke, masih ada lagi yang lain? Ya. Sudah, oke, terima kasih. Insya Allah nanti kita lanjutkan terkait masalah ikhlas ini ya Pak ya. Kita sama-sama belajar ikhlas, karena itu tadi tingkatannya itu godaannya lumayan rupanya. Jadi saya pikir kita yang penting berbuat itu nggak perlu riak gitu, jangan sampai riak. Rupanya setelah riak masih ada godaan sum'ah lagi.
Semua ada ujub lagi ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kalau ada kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.